Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab yang sedang berada di kantor. Dia pusing karena ada banyak tumpukan tagihan di mejanya. Dia pun menghancurkan kertas-kertas itu, tak lama berbunyi suara telepon. Tuan Crab mengira bahwa itu adalah pelanggan di restoran sehingga dia pun berbicara dengan sopan. Namun Tuan Crab salah, yang menelpon ternyata anaknya yaitu Yanto. Perel. Di sekolah terlihat Perel sangat senang dan memberitahu sebuah kabar yang gembira bahwa Nona Leonor telah jatuh ke dalam mixer dan sekarang dia sedang terluka parah. Alasan dia menghubungi ayahnya karena Perel telah memberitahu semua teman-teman bahwa dia akan membeli roti Krabby Patty. Tuan Crab yang mendengar itu tidak terlalu senang karena dia sudah lama sangat benci jika harus mengantar makanan ke sekolah. Alasannya karena dia dulunya seorang laki-laki yang culun dan banyak gaya. Alamak. Perel pun menangis sehingga membuat seisi kantor banjir dengan air mata. Dia meminta agar sang ayah mengantarkan makanan itu ke sekolah, nantinya dia pasti akan mendapatkan banyak pelanggan. Tentunya setelah mendengar itu Tuan Crab setuju, dia pasti akan membuat pesanan dan mengantarnya. Perel segera menyuruh ayahnya secepat mungkin untuk membuat Krabby Patty karena hampir jam makan siang akan segera dimulai. Tuan Crab kemudian memanggil kedua karyawan untuk menghadap ke kantor, kemudian langsung segera pergi ke sekolah menengah untuk memasak di kantin. Tentunya Squidward sangat senang karena dia berharap di sekolah masih ada guru musik, jadi nantinya dia bisa memamerkan seni musik klarinet di depan anak-anak. Tuan Crab langsung mengambil klarinet milik Squidward. Di sini Tuan Crab menyuruh Squidward untuk menjaga restorannya, karena yang pergi ke sekolah hanya dia dan seorang SpongeBob saja. Dan kemudian akhirnya mereka berdua pun segera pergi OTW guys. Meski tidak diajak, Squidward sangat senang akhirnya dia bisa duduk bersantai tanpa adanya pelanggan. Namun tak berselang lama dari itu ternyata datanglah para pelanggan yang menggunakan 5 mobil bus ke restoran. Tentunya Squidward dibuat panik setengah mati. Di sisi yang lain, SpongeBob berhenti di halaman sekolah karena dia telah melihat papan pengumuman yang melarangnya untuk bermain gelembung. Melihat hal itu, SpongeBob pun tak akan ada lagi menggunakan gelembung. Tak lama datanglah anak-anak ke sekolah. Perel pun langsung membawa keduanya pergi ke dapur sekolah. Sebelum itu, Perel mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahnya karena sudah membantunya. Ketika mereka berdua sudah berada di dalam kantin, SpongeBob dan Tuan Crab dibuat terkejut karena melihat para siswa yang sudah kelaparan. Mereka memakan apa saja di tempat itu sehingga membuat badannya kurus. Tak berselang lama terdengar bunyi alarm yang mana di sana terdapat Nona Leonor juru koki masak di kantin tersebut. Dia pun menyuruh semua anak-anak itu untuk berbaris rapi, termasuk Tuan Crab dan SpongeBob. Tuan Crab langsung menjelaskan kedatangannya bahwa mereka telah diutus oleh pihak sekolah untuk menjadi koki sementara waktu di kantin ini. Setelah mendapat penjelasan, mereka langsung dibawa ke tempat posisi masing-masing. SpongeBob sudah bersiap di dapur untuk memasak. Dia pun mengeluarkan berbagai bahan-bahan makanan sebelumnya yang telah dia persiapkan. Aksi memasaknya sempat diganggu oleh Leonor yang menjelaskan kepada SpongeBob bahwa mereka telah memiliki aturan tersendiri, yaitu tidak boleh membuat makanan Krabby Patty di tempat ini, yang dimana mereka hanya bisa diperbolehkan memasak rumput laut, roti, dan kue rebus saja. Tentunya menurut SpongeBob makanan itu cukup mengerikan. SpongeBob lalu ingin membuat daging cincang ke dalam makanan itu, namun Leonor langsung merusaknya karena peraturan di kantin itu harus merebus makanan apapun. SpongeBob harus mengambil makanan di tempat penyimpanan yang cukup terlihat kumuh. Ia pun mulai merebus makanan tersebut dengan rasa jijik. Sementara itu di tempat kasir terlihat Tuan Crab yang sudah dimarahi oleh anak-anak yang sudah kelaparan. Mereka ingin memakan kue Krabby Patty seperti yang sudah dijanjikan oleh Perel. Tuan Crab berusaha untuk menenangkan mereka semuanya, lalu langsung memanggil SpongeBob agar segera menyajikan kue yang dimaksud. Saat itu ia pun tiba dan memberikan makanan tersebut. Tuan Crab pun kaget karena SpongeBob hanya menyajikan makanan yang gak enak. SpongeBob menjelaskan bahwa memang aturan di kantin hanya memperbolehkan makanan itu. Salah satu murid yang sudah kelaparan langsung mengambil makanan tersebut.
Setelah dimakan ternyata bukan kue Krabby Patty, itu hanyalah makanan biasa yang selalu dimakan. Tentunya si murid itu langsung bersedih melihat makanan tersebut. Di sini SpongeBob mengatakan bahwa dia tidak tahan jika harus memasak di tempat ini karena semua makanan yang diberikan tanpa diberi bumbu sama sekali. Yang pasti rasa makanan tersebut sangat hambar dan tidak enak. Untungnya SpongeBob berhasil menyembunyikan bumbu rempah-rempah di giginya. Ia pun langsung memberikan bumbu rasa ke makanan tersebut. Ketika murid perempuan mulai mencicipi, ia pun merasakan ada rasa kelezatan pada makanan yang sehari-hari mereka makan. Saking enaknya, dia pun bermain gitar, namun sayangnya Nona Leonor malah mengambil makanan yang dikunyah di dalam mulut. Ternyata dia sudah mengetahui di dalam kantinnya terdapat kecurangan yang sudah melanggar peraturan di sekolah ini. Dia pun langsung memaki-maki Tuan Crab dan SpongeBob karena dia tidak bisa mengikuti semua aturan yang sudah dibuat. Dia langsung menugaskan SpongeBob pergi ke dapur untuk membuat makanan lagi, sedangkan Tuan Crab menjadi kasir. Tak berapa lama kemudian, Pearl datang bersama dengan teman-temannya. Ia pun sudah tak sabar dengan masakan SpongeBob. Namun Pearl sangat terkejut, pasalnya anak-anak masih memakan makanan yang biasa mereka konsumsi. Pearl menegur sang ayah karena tidak bisa menepati janji. Tuan Crab menjelaskan bahwa mereka sangat dilarang membuat kue selain dari Leonor. Akhirnya Tuan Crab meminta sang anak untuk mengalihkan perhatian Leonor agar mereka bisa memasak Krabby Patty. Pearl pun kemudian langsung bergegas untuk menjalankan rencana. Dia menari-nari dan membuat pandangan mata Leonor terhalang. Kemudian Tuan Crab langsung segera memerintahkan SpongeBob untuk membawa Krabby Patty yang sudah dimasak. Tentu SpongeBob langsung mengambilnya. Di sana Tuan Crab langsung membagikan satu persatu roti Krabby Patty itu kepada anak-anak. Tentunya mereka yang bosan karena hanya makan itu-itu saja langsung dibuat senang karena akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan Krabby Patty yang sangat lezat itu. Aksi Pearl akhirnya bisa ketahuan. Leonor tahu jika semua murid sedang memakan Krabby Patty. Akhirnya dia pun turun ke lantai dan langsung mengambil semua makanan Krabby Patty itu dari tangan para murid satu persatu. Tentunya dengan adanya larangan itu membuat semua murid sangat bersedih, terutama Pearl yang sudah merencanakan aksinya. Namun harus gagal gara-gara Leonor melihat kejadian itu tanpa berpikir panjang. Pearl langsung melempar makanan itu ke wajah Leonor. Semua murid langsung menatapnya. Tak disangka Leonor membalas dengan melempar Krabby Patty. Sehingga cara itu langsung diikuti oleh semua murid yang sama-sama melempar makanan. Leonor langsung membalas melempar Krabby Patty itu lagi ke para murid itu. Kini Leonor hanya memiliki satu Krabby Patty. Dia pun berusaha untuk pergi dari sana karena kini suasana sedang tidak kondusif. Sementara itu SpongeBob baru keluar dari dapur sembari membawa Krabby Patty. SpongeBob lalu langsung melempar ke mulut Leonor hingga membuatnya tersungkur ke belakang. Semua murid langsung melihat keadaan Leonor pasca setelah memakan Krabby Patty. Tak disangka setelah mencicipi makanan itu, dia merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Hingga dia pun langsung memerintahkan semua anak-anak untuk pergi ke restoran Krabby Patty untuk makan di sana. Para guru pun pergi karena ingin makan siang Krabby Patty. Sementara itu terlihat meski hanya seorang diri, ternyata Squidward berhasil melayani para pembeli yang jumlahnya yang sangat banyak. Yang setelah beberapa detik kemudian dia pun dibuat terkejut kembali, yang dimana ada lagi kedatangan 5 bus sekolah. Akhirnya di dalam restoran itu semua para murid dan guru berpesta menikmati kelezatan Krabby Patty tersebut. Kemudian Tuan Crab memang sengaja melempar semua roti-roti itu agar dia bisa mendapatkan banyak uang. Kini Leonor pun sudah tidak menggunakan aturan lama untuk membuat makanan, karena ternyata di luar sana banyak sekali makanan yang sangat enak. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di pagi hari yang cerah yang memperlihatkan di halaman rumah belakang Squidward, dia sangat bersemangat menjalani hari-harinya. Dia banyak menanam tumbuhan di halaman belakang. Ketika dia memetik tumbuhan lain, dia malah menemukan SpongeBob yang berada di pohon miliknya, yang membuat Squidward mengeluarkan tinta hitam seperti kecap Malika. Akibatnya membuat Squidward marah karena bajunya kotor lagi terkena tinta pemilu. Dia pun langsung segera pergi ke tempat cuci laundry untuk membersihkan pakaian tersebut.
SpongeBob yang tahu jika di tempat pembersih pakaian sangat bagus, dia pun mulai kepikiran ingin pergi ke sana memberitahukan pakaian kotornya. Karena di tempat itu pasti ada banyak orang-orang yang ingin membuat pakaiannya menjadi bersih. Saat Squidward akan pergi, SpongeBob menyuruhnya agar menunggu sebentar karena dia juga akan pergi ke sana bersama-sama dengannya. Namun setelah SpongeBob pergi, Squidward langsung segera pergi berlari secepat mungkin untuk meninggalkan. Tak berapa lama kemudian, Squidward hampir sampai, namun dia sejenak beristirahat karena napasnya hampir habis. Lalu dia mendengar suara SpongeBob yang memanggilnya, dan ternyata dia membawa semua bajunya untuk dicuci. Lalu mereka masuk ke dalam yang membuat sedikit keributan. Di dalam banyak sekali beberapa warga kota Bikini Bottom yang sedang mengantri. Hal itu membuat si Squidward kesal, karena seharusnya dia berangkat lebih awal. SpongeBob memberitahu bahwa di tempat itu juga ada pria konyol yang banyak sekali memakai kaos kaki busuk berbau jurang. Di sana, Squidward melihat ada satu mesin yang kosong. Dia pun buru-buru segera ke sana untuk membersihkan pakaian. Akan tetapi datanglah si Patrick yang sedikit culture datang. Dia dengan entengnya ngebuka celana di depan semua orang tanpa rasa malu hingga membuatnya telanjang. Yang sepertinya bagian Johnny juga kelihatan tuh guys. Squidward yang melihatnya merasa sangat jijik. Kemudian si Patrick mengambil baju milik Squidward untuk menutupinya. Namun Squidward langsung mengambil kembali, kemudian menggunakan tubuh SpongeBob lalu segera pergi dari sana untuk bersenang-senang lagi. Sementara itu yang memperlihatkan Larry yang sedang membuka tasnya. Saat dibuka tas itu mengeluarkan bau yang benar-benar tidak sedap. Lalu mengajaknya bermain panco. Dengan mudah si Larry berhasil dikalahkan dan dimasukkan ke dalam tas itu. Tak lama kemudian datanglah Sandy ke tempat itu. Squidward yang kebetulan berada di sana langsung memarahi Sandy. Mereka harus antri sesuai dengan nomor urutan. Namun Sandy langsung menunjukkan kemampuannya. Bahkan tanpa mesin cuci itu, kostumnya bisa melakukannya sendiri. Yaitu bisa membersihkan pakaian kotor miliknya. Bahkan gak hanya sampai di situ saja, kostum Sandy juga berhasil mengeringkan pakaian dengan cepat. Selama memamerkan itu, Sandy pun langsung segera pergi dari sana. Kemudian di tempat lain mulai terjadi kekacauan karena kesalahan satu orang yang teledor menjatuhkan sabun hingga membuat kakek tua terpeleset. Lalu tubuhnya langsung disetrika biar rapi, kemudian si kakek tua yang dikira baju langsung dilipat oleh pekerja di sana. Lalu ada satu pria yang benar-benar sangat culture. Dia senang saat mesin cuci itu sedang membersihkan topinya. Saking senangnya dia pun bertemu dengan SpongeBob yang satu frekuensi. Bahkan mereka juga sempat menikmati makan bersama. Di sisi lain terlihat lagi satu orang konyol yang mencopot seluruh kulit tubuhnya, hanya menyisakan tulang belulang saja. Dia langsung memakainya kembali. Dia baru ingat yang kotor sebenarnya hanyalah pakaiannya saja. Namun itu sudah terjadi. Akhirnya setelah menunggu, Squidward dapat giliran untuk membersihkan. Lalu SpongeBob datang yang langsung disemprot oleh Squidward. Seperti biasa, kedatangannya hanya membuat Squidward kesal. Ketika Squidward mulai menyemprotkan sabun ke baju, namun konyolnya justru noda itu malah berpindah-pindah tempat. Squidward yang melihatnya dibuat kebingungan dengan tingkah noda kotor itu. Karena susah diatur, akhirnya Squidward menyerah dan langsung memasukkan bajunya ke dalam mesin cuci. Dalam waktu beberapa detik, bajunya telah berhasil dibersihkan. Kemudian Squidward langsung segera memakai pakaian tersebut yang dianggapnya sudah bersih. Akan tetapi SpongeBob dibuat terkejut karena ternyata noda kotor yang membandel itu ada di belakang bajunya. Akhirnya setelah tahu jika noda itu belum menghilang, Squidward langsung mencopotnya kembali. Dia lalu memiliki ide cara menghilangkan noda membandel itu. Dia kemudian langsung mengajak SpongeBob untuk membantunya guys. Berhubung SpongeBob adalah spons, Squidward langsung memanfaatkan dengan menggosok bajunya menggunakan wajah SpongeBob. Di tempat lain terlihat si Plankton sedang membersihkan semua barang-barang labnya. Di tempat itu dia bersama dengan Karen. Istrinya sudah mengingatkan agar jangan membersihkan di tempat itu, sehingga membuat alat-alatnya menjadi rusak. Begitupun dengan mesin cuci yang mengeluarkan asap di sana. Karen memberitahu bahwa Plankton telah melupakan membilas mutasi dari formula dari tabung reaksi itu.
Sehingga secara tiba-tiba saja mesin cuci itu mulai berubah menjadi robot mesin cuci. Robot itu satu persatu mengambil barang milik orang lain, kemudian menendang mereka berdua hingga terlempar jauh. Mesin cuci itu mulai mengamuk tak terkendali, bajunya yang sudah bersih malah diambil lagi dimasukkan ke dalam mesin cuci. Bahkan keganasannya sudah kemana-mana, pakaian milik orang lain banyak yang dicuri olehnya. Anggap saja di ruangan itu, robot mesin cuci telah mengambil semua pakaian dari orang-orang kemudian digabungkan menjadi satu. Hingga pakaian itu secara tiba-tiba saja bisa bergerak ke sana kemari yang bisa menjahili semua orang. Mungkin ini adalah efek dari mutasi tersebut, guys. Kini pakaian yang hidup itu sudah menjara semua orang yang ada di tempat itu. Kejahatannya sangat meresahkan para warga Bikini Bottom. Setelah mendapatkan semua, robot mesin cuci itu memasukkan ke dalam, sehingga dia pun bermutasi menjadi lebih besar lagi. Dia mulai menyerang para warga dan merampas kembali barang-barang. Kerusuhan itu semakin tak terbendung, robot itu semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, akhirnya pakaian milik Squidward telah bersih dari noda, meski membuat wajah temannya berantakan. Namun lagi dan lagi ternyata noda itu belum hilang. Kini noda itu pindah ke pakaian dalam, lalu pindah lagi ke pakaiannya. Alhasil tentu dia pun merasa dipermainkan tanpa menghiraukan orang-orang sekitarnya yang sudah sangat panik karena baju mereka diambil. Kemudian Squidward tetap berjuang dengan titik noda penghabisan. SpongeBob akhirnya menyadari jika di belakang Squidward ada robot mesin cuci yang kapan saja siap menyerang. Namun Squidward yang tidak menghiraukan perkataan dari SpongeBob yang sedang gemetar ketakutan. Alhasil ketika Squidward akan menyemprotkan sabun, noda itu justru langsung pergi masuk ke dalam mesin cuci. Disinilah akhirnya Squidward sadar bahwa tadi di belakangnya ada robot. Secara tiba-tiba robot itu mulai bergetar hebat hingga membuat robot mesin cuci itu mati. Semua orang-orang sangat senang akhirnya ancaman bahaya besar hilang, bahkan kini pakaian mereka pun lebih bersih daripada sebelumnya. Begitupun dengan pakaian Squidward yang sudah bersih, dia pun memutuskan kembali pulang ke rumah. Namun kepergiannya dicegah oleh para warga. Dalam hal ini, Squidward dianggap pahlawan dikarenakan telah berhasil mengalahkan robot itu. Namun, Squidward mengatakan bahwa dia bukan penyelamatnya, karena dia dianggap Squidward sangat rendah hati, akhirnya semua orang bersorak untuknya. Lalu sahabat baru mereka yang melihat kejadian itu kemudian langsung segera pergi menciptakan lagu untuk pahlawan tanpa tanda jasa seperti Squidward. Dia adalah pahlawan sejati yang tak ingin diakui oleh banyak orang. Berbeda halnya dengan pahlawan lain yang membutuhkan pengakuan. Squidward yang dikenang sebagai pahlawan terbaik bagi warga kota Bikini Bottom, tanpa ada dirinya mungkin mereka telah disakiti oleh robot itu. Dan yang paling terburuknya, pakaian mereka akan menghilang selamanya setelahnya Squidward pergi. Namun terlebih dahulu SpongeBob yang keluar dari sana. Saat Squidward berada di depan pintu, datanglah si koboi yang membuat Squidward tersungkur hingga kepalanya masuk ke dalam kotak yang berisi serbuk pewangi yang membuat hidungnya gatal. Sehingga dia pun bersin yang membuat tinta pemilu itu keluar dari tubuhnya. Tentunya semua orang pun yang tadinya memuji, kini pada murka semua karena tubuh sekaligus pakaian mereka telah kotor kembali. Hingga para warga serentak menghajar Squidward kemudian dilipat dijadikan pakaian seperti kakek sebelumnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys.